Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi dari perencanaan pembuatan kerajinan dari limbah rumah tangga yang sudah kami buat. Sebelumnya, kami minta maaf karena minggu yang lalu kelompok kami belum siap untuk melakukan presentasi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan nama anggota serta bagian presentasinya. Yang pertama ada SWOT, yang akan dijelaskan oleh Putri Naifah. Yang kedua ada sumber daya usaha, yang akan dijelaskan oleh Rizky Putri. Yang ketiga ada administrasi yang akan dijelaskan oleh Reni. Yang keempat ada BEP yang akan dijelaskan oleh Rizka. Yang kelima ada pemasaran dan anggaran yang akan dijelaskan oleh Rani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada strength kekuatan, tahan lama, dapat dipakai berulang kali, penyimpanan yang ringkas, dan tidak banyak sekat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, jika terlalu banyak kapasitas dapat membuat pundak pegal. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, dengan tren fashion milenial dan desain yang simple dapat meningkatkan permintaan tote bag. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, adanya pesaing reseller satu sama lain. Yang kedua ada sumber daya usaha yang terdiri dari man, money, machine, material, metode, dan market. Yang pertama, man atau manusia, yang terdiri dari Rani sebagai pemasaran, Reni sebagai produksi, Rizka sebagai desain grafis, Rizky sebagai administrasi, dan RR Putri sebagai produksi. Yang kedua ada uang atau money. Modal yang digunakan sebesar 1.245.000. Yang ketiga ada materials, yaitu kain pecah, plastik OPP lem, benang jahit, volcron prepet, kain flanel motif, dan bisbone webbing. Yang keempat ada teknologi atau machine. Cara pengerjaannya secara manual. Yang kelima ada metode. Cara pengerjaan dengan digunting dan dijahit. Pengerjaannya dilakukan selama 4 hari. Yang keenam ada pasar atau market. Pasar yang kami gunakan adalah pasar lokal. 3. ADM dan pemasaran. Teknik jahit potong. A. Mencatat penyelenggaraan produksi. 1. Siapkan bahan-bahan dan juga alat untuk membuat tote bag dari kain perca. 2. Buatlah pola lalu potong kain masing-masing 2 buah potong dengan ukuran kain 18 cm kali 32 cm. Kemudian jahit dengan menyambungkan kain perca. Dapat menggunakan tangan dengan tusuk jeruju. 3. Balik kain sehingga motif berada di dalam dan jahit berbentuk U seperti gambar di samping. 4. Jahit ujung bawah tas dengan mempertemukan garis jahitan bawah dan jahitan samping sehingga membentuk segitiga. 5. Jahit tali pegangan plastik. Kan ukuran dari kanan dan kiri sama agar tas seimbang saat dijinjing. 2. Tahapan proses. Bahan kain perca, velcro prepet, alat gunting pulpen, benang jahit, kain flanel, motif jarum penggaris. Bahan dan kemasan. Plastik op lem, penyajian kemasan primer. Yang keempat, menentukan laba yang diharapkan dan menghitung BEP tanpa laba dan dengan laba. Nama produk, harga jual tote bag dengan jumlah unit 30 unit, harga jual per unit 45.000 dengan total 1.350.000. Biaya variabel 30 unit dengan harga jual per unit 41.500 dan total 1.245.000. Biaya tetap 3.600.000. Kita ambil dari gaji karyawan dan biaya elektronik. Untuk menentukan BEP per unit, yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sehingga 3.600 dibagi 45.000 dikurangi 41.500 sama dengan 3.600 dibagi 3.500. Hasilnya 1.028 unit.
Jadi, jumlah unit yang harus dihasilkan untuk menerima titik impas yaitu 1028 unit. Sedangkan untuk mencari BEP per rupiah yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual per unit. Sehingga 3.600.000 dibagi 1 dalam kurung 41.500 dibagi 45.000 sama dengan 3.600.000 dibagi 1 dikurangi 0,9. 0,9 hasil dari 41.500 dibagi 45.000 sama dengan 3.600.000 dibagi 0,1 sehingga hasilnya 36 juta rupiah. Jadi nilai penjualan yang harus diterima untuk menerima titik impasnya yaitu 36. Lalu untuk menentukan unit laba yaitu dengan rumus laba dibagi margin kontribusi, di mana margin kontribusi itu dirumuskan price dikurangi variable cost, lalu ditambah BEP unit sama dengan 4.200.000 dibagi 3.500 ditambah 1028 dari BEP unit, lalu sama dengan 1.200 ditambah 1.028 dengan hasil 2.228 unit. Pemasaran. Lokasi usaha online shop. Di zaman sekarang, banyak orang yang lebih tertarik berbelanja secara online karena lebih praktis dan simpel, apalagi di masa pandemi seperti ini. Penjualan online shop meningkat karena banyak toko atau mall yang ditutup, sedangkan berbelanja online shop bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa ada interaksi secara langsung. Harga jual 45.000 per piece, dan teknik pemasarannya adalah publikasi dan promosi. Menyusun rencana anggaran produksi. Rencana anggaran kain perca Rp30.000 dikali 5 Rp150.000, benang jahit Rp30.000 dikali 2 Rp60.000, velcron prepet 1 roll Rp25.000, bisbon webbing 30.000 dikali 30 sama dengan Rp900.000, plastik oplem 100 piece Rp35.000, dan kain flanel motif 2.500 dikali 30 Rp75.000. Jadi total rencana anggarannya adalah Rp1.245.000 dalam penjualan 30 piece barang. Selanjutnya menyusun daftar gaji karyawan, yaitu 5 orang karyawan dan setiap karyawan mendapatkan gaji sebesar Rp700.000. Jadi total gaji karyawannya adalah Rp3.500.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.